Oke, kita lanjut berikut untuk teknik komputer dan informatika. Jadi program keahlian teknik komputer dan informatika itu untuk C1 sama dengan program keahlian lainnya, yaitu ada 3 mata pelajaran seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian untuk C2 itu ada 4 mata pelajaran, yaitu sistem komputer dengan jumlah jam pelajaran 2 jam pelajaran, untuk komputer dan jaringan 5 jam pelajaran, pemrograman dasar 3 jam pelajaran, dan dasar desain grafis 3 jam pelajaran. Kemudian yang terakhir, teknik elektronika. Teknik elektronika hanya membuka satu kompetensi keahlian, yaitu audio video. Sama juga untuk C1 ada 3 pelajaran. Kemudian C2 ada 3 pelajaran, yaitu kerja bengkel dan gambar teknik dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran. Kemudian dasar listrik dan elektronika 5 jam pelajaran. Dan teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler itu ada 4 jam pelajaran. Nah, ini semuanya adalah mata-mata pelajaran yang akan diikuti oleh seluruh siswa, itu baik yang ada di kelas 10, tapi terutama yang disampaikan saat ini yang kelas 10. Dan nanti ketika naik ke kelas 11, itu Anda sudah masuk pada peminatan, akan dibagi sesuai dengan peminatan masing-masing, kompetensi keahlian yang dipilih, maka kita juga akan masuk atau akan mengikuti mata pelajaran yang C3, sudah mata pelajaran kejuruan. Untuk jam pelajaran yang kami sampaikan, untuk jam pelajaran itu 1 jam pelajaran adalah 45 menit. Hanya di situasi atau masa kegiatan belajar di masa pandemi COVID-19, untuk jam pelajaran itu akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Berikut kita masuk pada pembelajaran. Jadi pembelajaran yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Manado. Pembelajaran yang dilaksanakan itu kita mengacu kepada tujuan pendidikan nasional. Yaitu tujuan pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, kemudian berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, ini tujuan pendidikan nasional. Ini yang dilaksanakan, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 juga dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian kita lihat untuk kecakapan yang dibutuhkan di abad 21. Di abad 21 ini kecakapan-kecakapan apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah kecakapan atau kemampuan berpikir kritis atau critical thinking. Yang kedua adalah kemampuan berkreativitas atau creativity. Ketiga, kemampuan berkomunikasi, communication. Dan yang keempat adalah kemampuan kolaborasi atau collaboration. Nah, berpikir kritis itu yang bagaimana? Contohnya, itu critical thinking atau berpikir kritis itu yang lain, antara lain itu adalah mampu melakukan pemecahan masalah atau problem solving, mampu mengambil keputusan, mampu melakukan perencanaan yang strategik,
mampu mengasosiasi, menganalisis, dan melakukan penelitian ilmiah. Itu yang kemampuan berpikir kritis. Kemudian kemampuan berkreativitas, yaitu kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dalam bentuk ide kreatif atau gagasan dalam memecahkan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan yang baru. Kreativitas juga adalah mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam bentuk karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Ini kemampuan berkreativitas. Dan kemampuan yang ketiga, kemampuan berkomunikasi. Komunikasi yaitu proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang dimaksud itu dapat dipahami. Nah, pertukaran informasi antara seseorang dengan orang lainnya yang pada gilirannya akan tiba pada kondisi saling mengerti yang mendalam. Artinya, kalau terjadi komunikasi antara dua orang, si A dan si B, apa yang disampaikan oleh si A dapat dimengerti oleh si B. Dan apa yang disampaikan oleh si B dapat dimengerti oleh si A. Nah, ini terjadi komunikasi yang efektif. Nah, kalau apa yang disampaikan oleh si A kemudian si B tidak mengerti, berarti itu ada kesalahan komunikasi atau komunikasi tidak berjalan efektif. Sehingga dibutuhkan keterampilan untuk berkomunikasi yang baik supaya apa yang disampaikan oleh si A dimengerti oleh si B, demikian juga dengan sebaliknya. Dan komunikasi itu tidak bisa terjadi hanya satu orang, harus ada dua orang atau lebih. Yang keempat, kolaborasi, collaboration adalah proses partisipasi beberapa orang atau sekelompok manusia atau organisasi yang bekerja sama untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan, sekaligus melahirkan kepercayaan di antara pihak yang terkait. Jadi kolaborasi itu intinya adalah kerjasama. Nah, ini empat hal ini yang dibutuhkan itu dalam abad 21. Kemampuan-kemampuan ini. Nah, kalau orang tidak mampu berpikir secara kritis, kemudian itu dia juga tidak punya daya kreasi, dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa bekerja sama dengan baik dalam satu tim, maka dia akan tersisih di abad 21 ini. Itu sebabnya, supaya tidak tersisih, miliki empat hal ini. Nah, itu sebabnya dalam kegiatan proses pembelajaran yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Manado, empat hal ini yang perlu dikuasai oleh siswa, dan empat hal ini itu kita berikan kepada siswa untuk dikuasai oleh siswa. Kita akan melihat yang berikut tentang bagaimana supaya empat hal itu dapat dikuasai oleh siswa. Nah, dalam proses pembelajaran ada tiga hal yang perlu kita berikan kepada siswa. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, sikap. Yang ketiga adalah keterampilan. Jadi siswa harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam rangka ini kita bisa menyesuaikan diri dengan abad 21. Dengan kemajuan teknologi di abad 21. Karena kita sudah masuk pada era revolusi 4.0. Jadi, siapa yang tidak mampu beradaptasi pasti dia akan tersisih. Nah, harus memiliki pengetahuan, harus memiliki sikap yang baik, kemudian harus memiliki keterampilan. Nah, pengetahuan itu adalah ilmu yang diberikan sebagai bekal. Kemudian sikap itu adalah untuk memperkuat iman dari seseorang, dan keterampilan itu agar ilmu, pengetahuan, dan sikap yang dimiliki itu dapat diamalkan. Jadi kalau sikap dan pengetahuan itu tidak dapat diamalkan, berarti kita tidak memiliki